Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Wisudanto, SEMM, CFPM, ASPM, CFP ASPM, mohon maaf, selaku Ketua Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga, yang terhormat Dr. Prawita Tholib, SHMH, selaku Sekretaris Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga, yang terhormat Ibu Nur Aini Hidayati, SEMSI PhD, selaku Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga, yang terhormat Dr. Irham Zaki, SAG, MEI, selaku Sekretaris Nazir Universitas Erlangga, yang terhormat Ibu Dr. Tika Widyastuti, SEMSI, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, yang kami hormati Dr. Hajah Umi Haidaroh, SHMH, selaku pemateri pada sore hari ini. Dan yang kami banggakan seluruh tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam Zoom meeting pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halang sedikit pun. Salawat serta salam semoga kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi penuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Sebelum kita lanjutkan acara pada sore hari ini, perkenalkan saya Rizka Stameka, biasa dipanggil Mega, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang kali ini diamanai sebagai pembawa acara. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah pemaparan materi, dan dilanjutkan dengan diskusi, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk memulai acara pada sore hari ini, akan ada pembacaan doa supaya acara kita diberkahi dan juga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Pembacaan doa akan dipandu oleh Ustadz Nuruddin selaku Imam Masjid Ibnul Asmi Universitas Erlangga. Kepada Ustadz Nuruddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini diberi kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Ala hadhihi as-salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ridha wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا ودعاءنا وقراءتنا وتلاوتنا
ولا تضرب بها وجوهنا إلى العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Baik, terima kasih Ustadz atas sudah memimpin doa pada sore hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Nazir Universitas Erlangga, yaitu, mohon maaf, disampaikan oleh Sekretaris Nazir Universitas Erlangga, Dr. Irham Zaki, SAG MEI. Kepada Bapak Irham Zaki, kami persilakan. Terima kasih Mbak Rizky. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Yang kami hormati Ustadzah Dr. Umi Haidarah, juga Ustadz Nuruddin, yang kami hormati pimpinan Puspas ya, Pak Dr. Wisudanto, Pak Praitra Talib, Bu Nur Aini Hidayati, Ibu Selin, Ibu Nikmah, dan semua teman-teman ya, hadirin hadirat via Zoom ya. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ngangsu kaweruh atau belajar ya, ngabuburit ya, sambil nunggu jelang buka ya, bagi yang berada di area Surabaya atau Jawa Timur ya. Alhamdulillah ya, sore hari ini kita akan membahas ya topik tentang masalah kerumah tanggaan ya, dan bersyukur sekali pemateri kita yaitu memang ahlinya ya, beliau Bu Dr. Umi Haidarah adalah dosen di UIN ya, juga pengasuh pesantren di Jombang ya. Jadi dalam arti pengetahuan masalah kerumah tanggaan ini tidak diragukan lagi. Topik kali ini kalau tidak salah tentang fleksibilitas hak kewajiban ya, terutama mungkin dari sisi istri ya, karena sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu kita telah membahas kewajiban suami ya. Ini sama-sama penting ya, baik posisi misalnya laki-laki ya, kita juga harus tahu ya apa sih kewajiban istri, karena kewajiban istri itu kan berarti hak suami ya, jadi itu timbal balik ya, ini sangat penting ya. Dan alhamdulillah ya, terutama mungkin nanti topik kita itu akan mengupas ya seputar dari kitab-kitab klasik ya, mungkin ya, terutama mungkin Uqudul ya. Acara ini ya terselenggara sebagai rangkaian dari Semarak atau Gemilang Ramadan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial ya, Puspas ya, bekerja sama dengan Nazir juga dengan Gria Khotijah ya, khususnya leading sektor. Topik tema kita sore hari ini adalah Gria Khotijah sebagai penanggung jawab ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang terlibat ya. Ada Ibu Arta ya, dan teman-teman semua ya dari santri mahasantri ya Gria Khotijah. Monggo bersama kita simak, kita ikuti, dan kalau perlu nanti dan kita berharap ya ada diskusi ya yang menarik terkait dengan topik rumah tanggaan. Ini penting ya, bukan hanya bagi mereka yang belum berumah tangga ya, tapi yang juga sudah berumah tangga perlu tahu, karena bisa jadi ada hal-hal yang mungkin kita terlupa ya, kita terlupa ya. Apalagi bagi yang belum berumah tangga ya, seperti Mbak Rizky ini ya, persiapan nanti ya, jadi harus tahu sebagai calon istri apa kewajibannya, apa haknya. Begitu juga nanti yang laki-laki ini ada Mas Kholik ya, nah, itu juga harus tahu bahwa nanti calon istrinya itu apa hak kewajibannya. Jangan sampai kita ini tidak memenuhi hak istri ya, kalau kita posisi sebagai suami. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini adalah hal yang harus dilakukan secara berimbang. Demikian, tidak berpanjang lebar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Monggo kita simak bersama.
apa yang akan disampaikan oleh Dr. Umi Haidaroh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, mohon izin untuk membagikan sedikit informasi dari Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga, bahwa kami membuka kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya untuk berdonasi dalam program donasi Gemilang Ramadan, di mana kami menyalurkan zakat mal, zakat fitrah, bingkisan anak yatim, wakaf, infak, dan paket buka puasa dan sahur, yang insya Allah donasi dapat disalurkan melalui rekening Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga, dan jangan lupa untuk menggunakan Rp43 sebagai kode transaksi dan konfirmasi melalui WhatsApp Puspas. Untuk paket sahur dan berbuka, insya Allah langsung disalurkan dan disebar di 3 lokasi Masjid Universitas Airlangga sekaligus, dan di sana juga terdapat booth Puspas untuk program ini, di mana di kampus A terdapat pada Masjid Stofit Al-Kafi, di kampus B ada Masjid Nurul Zaman, dan di kampus C ada di Masjid Ulul Asmi. Yang diberi jadi jembatan kita menuju surga Allah nanti. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi sekilas informasi yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan. Pada sore hari ini kita akan menuntut ilmu dengan tema fleksibilitas hak dan kewajiban pasangan suami istri, masih dalam rangkaian acara Gemilang Ramadan, sekaligus untuk memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2022 oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga, bersama dengan pemateri kita, yakni Ustazah Umi Haidaroh, yang merupakan dosen aktif di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, di Fakultas Syariah dan Hukum dengan rumpun ilmu agama, sekaligus juga seperti yang sudah disampaikan Bapak Irham Zaki tadi, beliau merupakan pengasuh pesantren di Jombang. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan keagamaan lainnya. Masya Allah ya. Baik, sebelumnya saya akan menyapa Ustazah Umi terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Mohon maaf Ustazah masih di mute. Sudah. Ya, Ustazah, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizky. Dan saya menyapa ada Ustadz Irham Zaki dan Ustadz Nuruddin. Ya, Mbak. Ya, Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Us? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Mbak Rizky juga tetap sehat ya. Ya, Alhamdulillah sehat, Us. Baik, kalau begitu tak usah berlama-lama lagi, Ustazah Umi juga sudah siap untuk menyampaikan materi. Langsung saja kepada Ustazah Umi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizky, kedengaran suara saya? Wabarakatuh. Jelas, Us. Enak pakai mic atau enggak? Atau langsung? Jelas ini, Us. Ini karena kondisinya di luar, jadi saya sengaja pakai mic. Enak enggak? Enak, Us. Jelas. Langsung aja ya? Nggih, monggo, Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang kami hormati
Ketua Puspas UNER Bapak Dr. Wisudanto, Sekretaris Puspas UNER Bapak Dr. Prawitra Tolib, Sekretaris Nadir UNER Bapak Dr. Irham Zaki, Koordinator Penjamin Mutu Ibu Dr. Nur Aini, dan tentunya ada Mbak Arta, saya panggilnya Mbak Arta Amerika, selaku pengelola Gria Hadijah, dan seluruh sivitas keluarga besar Universitas Airlangga, khususnya yang ada dalam naungan Gria Hadijah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga dapat bermuajahah dalam dunia maya ya. Ini acara Zumi dan Zumiyat dimanapun saja berada dalam rangka kita sama-sama ngaji bareng terkait dengan hal-hal yang menjadi liku-liku kehidupan yang dalam hal ini adalah membahas tentang masalah suami istri, atau mungkin kalau saya nanti memperoleh tema yang pas, saya gunakan konsep mubadalah tentang fleksibilitas hak dan kewajiban bagi suami istri. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Kanjeng Nabi, karena beliaulah sang revolusioner besar Islam yang telah menjadi panutan kita dari dunia kegelapan menjadi ke dunia alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami mengucapkan matur nuwun jazakumullahu khairan katsira kepada keluarga atau pengelola Gria Hadijah Universitas Airlangga yang memberi kesempatan kepada saya pribadi ini sama-sama langsung ilmu, sama-sama belajar kaitannya dengan bagaimana sih memahami tentang konsep mubadalah yang dalam hal ini adalah membangun relasi antara pasangan suami istri, atau mungkin dalam kaitannya dengan fleksibilitas dengan hak dan kewajiban. Tadi di awal sudah saya sampaikan ke Mbak Arta Amerika tentang PPT yang insya Allah semoga sudah bisa menggambarkan apa sih urgensi atau pentingnya membahas masalah fleksibilitas hak dan kewajiban bagi suami istri. Berbicara perkawinan atau berbicara pernikahan, ini adalah memang menjadi sunnatullah. Kanjeng Nabi dawuh an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnah Kanjeng Nabi, barang siapa yang mengelak atau tidak senang dengan pernikahan maka bukanlah dari bagianku. Sehingga nikah itu adalah sebagai salah satu anjuran bahwasanya dengan menikahlah insya Allah kesempurnaan agama itu bisa diraih oleh calon pengantin atau dalam ini adalah pasangan suami istri. Yang selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Mbak Arna agar bisa dilihat oleh para pemirsa dimanapun berada. Saya sengaja mengambil tentang prinsip dasar mubadalah. Karena mubadalah menurut saya itu adalah sebagaimana dalam referensi bukunya Kiai Fagihuddin, kemudian ibunya Dr. Nur Rafi'ah, termasuk juga gagasan yang banyak dilahirkan dari Kiai Hussein Muhammad dalam kajiannya di Fahmina Institute. Dan kebetulan saya termasuk yang senang dengan belajar di kelompok-kelompok beliau-beliau itu, karena saya yakin beliau-beliau sangat luar biasa sehingga sangat menginspirasi saya ketika saya mendapatkan tema dari Mbak Arta ini. 3 prinsip dasar dalam mubadalah ini adalah yang pertama, ketika kita berbicara tentang Islam, maka Islam itu hadir tidak hanya untuk domain laki-laki, tetapi domain perempuan. Sehingga teks-teks yang ada itu adalah memang pada sejatinya adalah menghadirkan bahwasanya yang mendapatkan khitab atau yang dihitabi Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kaitannya dengan prinsip relasi antara keduanya. Ini adalah yang ditanamkan adalah bagaimana kerjasama, bagaimana kesalingan, bukan kategori hegemoni atau kekuasaan. Sehingga dalam konteks mubadalah ini adalah bagaimana seorang istri dan suami ini bisa menjadi seorang relationship atau partnership, bukan sebagaimana antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, berbicara dengan teks-teks Islam ini adalah sebenarnya sangat terbuka dan sehingga memungkinkan untuk diinterpretasi ulang. Maka kalau menggunakan konsepnya Kiai Master Farid Mas'udi, itu ada konsep qat'i dan dhoni atau muhkam mutasyabih. Maka pada ayat-ayat tertentu yang memungkinkan karena kategori mutasyabih sehingga ada interpretasi berbeda dengan ayat yang kategori muhkam atau qat'i. Yang selanjutnya bisa di slide next Mbak Arta.
Yang selanjutnya, saya ingin membahas tentang kaitannya dengan definisi keluarga dalam konteks Islam. Di dalam dunia pesantren, relasi atau kaitannya dengan masalah konsep, masalah munakahat, itu ada kitab yang memang spektakuler ya. Saya mengatakan spektakuler nggak tahu, tapi karena sampai hari ini kenyataannya kitab tersebut masih digunakan, yakni kitab Uqudul Wijan. Tapi atas dasar negosiasi saya dengan Mbak Arta, saya bilang Mbak Arta kalau boleh saya tidak hanya berdasarkan pada kitab Uqudul Wijan, tetapi saya mencari kitab-kitab yang istilahnya notabene mungkin semakin familiar atau mungkin dalam hal ini adalah lebih mengasah kepada bagaimana partisipasi atau partnership antara suami istri. Itu menurut saya ketika relasi antara suami istri adalah kita sebagai salah satu tangan kanan dan kiri yang mempunyai tugas yang semuanya ini adalah sesuai dengan porsi dan sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam artian tidak mungkin kemudian tangan kiri bisa berdiri kokoh sementara tangan kanan nggak ada, atau mungkin tangan kanan kokoh sementara tangan kiri nggak ada. Tapi bagaimana kedua-duanya bisa berjalan dengan seimbang. Oleh karena itu definisi keluarga dalam konteks Islam adalah keluarga yang setiap anggotanya mampu mendatangkan kebaikan. Ingat, mampu mendatangkan kebaikan atau dalam adalah kemaslahatan dalam diri masing-masing. Maka sekali lagi kaitannya dengan bagaimana bibit bobot bebet yang harus digunakan atau yang harus dijadikan sebagai referensi ketika seseorang yang mau menikah, ini adalah sebagai sesuatu yang sangat penting. Dalam artian adanya kadar atau kualitas atau mungkin unsur kafaah yang akan diraih oleh calon istri atau calon suami. Dalam artian ketika mereka akan menikah, ini adalah pada dasarnya mempunyai peran penting. Karena unsur kafaah itu adalah insya Allah menjadi salah satu alasan bagaimana kelak dalam rumah tangga tersebut, rumah tangga ini adalah menjadi rumah tangga yang baik, atau sebagaimana yang tadi saya katakan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu. Maka sejatinya ketika laki-laki dan perempuan ini adalah mendapatkan atau memperoleh kebaikan-kebaikan yang ini kemudian diwujudkan dalam rumah tangga, maka insya Allah rumah tangga tersebut sebagaimana dijanjikan oleh Allah adalah disebut dengan mitsaqul ghalidh atau perjanjian yang agung. Maka proses pernikahan adalah bukan proses yang mudah, akan tetapi bagaimana memberikan edukasi pentingnya melakukan pembelajaran kaitannya dengan masalah munakahat. Tadi juga disinggung sama Dr. Ihsan Zaki bahwasanya menikah itu tidak atau dalam artian menikah itu bukan sesuatu yang gampang, tapi bagaimana menikah itu adalah yang pada dasarnya menjaga komitmen, menjaga kebersamaan, menjaga keutuhan, sehingga kesalingan ini adalah menjadi satu kunci, kerjasama menjadi satu kunci, dan partnership atau tanggung jawab ini adalah satu kunci. Maka sekali lagi antara suami istri atau laki dan perempuan yang dalam ikatan suami istri ini pada dasarnya adalah mempunyai peran yang sama-sama urgen, yang dalam hal ini kalau tadi saya katakan sebagaimana ibarat tangan kanan dan kiri ini semuanya adalah harus bisa berjalan seimbang beriringan. Ini yang saya katakan sebagai konsep mubadalah itu. Nah, yang next ada yang urgent juga yang perlu saya sampaikan terkait dengan pilar perkawinan. Saya ada 5 hal yang terkait dengan pilar perkawinan. Ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21, kemudian Al-Baqarah ayat 187, kemudian kaitannya dengan memberlakukan pasangan suami istri yang kaitannya dengan ma'asar bil ma'ruf pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, dan kaitannya dengan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan ada di dalam Al-Baqarah ayat 233. Next. Itu kaitannya dengan pilar perkawinan. Nah, kemudian tujuan dan relasi perkawinan. Ada tujuan perkawinan. Sekali lagi terkait dengan tujuan perkawinan, kalau di dalam Al-Quran adalah dijelaskan sakinah, mawaddah, warahmah, yang dengan sendirinya bagaimana memahami konsep sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah didasarkan kepada bukan hanya sekedar kaitannya dengan unsur nafsu atau biologis semata, tetapi kaitannya dengan batiniahnya. Sehingga semisal calon pengantin atau laki perempuan itu yang akan melakukan pernikahan, ini adalah dasarnya adalah kaitannya dengan bukan hanya sekedar secara fisik, akan tetapi lebih dari kaitannya dengan agamanya. Maka Kanjeng Nabi di dalam salah satu hadis, dan itu saya kira sangat muktabar ya, tungkahul mar'atu, perempuan itu dinikah karena 4. Ada karena jamalia,
karena kecantikannya, ada karena maliha, karena hartanya, ada karena nasabnya, dan yang terakhir adalah agamanya. Makanya Kanjeng Nabi yang terakhir, fadfar bidzatid taribat yadak. Ketika fadfar bidzatid, dari empat-empatnya itu yang paling urgen adalah agamanya. Ketika agama menjadi fondasi dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga itu akan bisa sakinah mawaddah warahmah, bukan hanya sekedar di dunia, akan tetapi langgeng kepada hingga akhirat. Oleh karena itu, di sini saya sampaikan tentang tujuan perkawinan. Ada sakinah, kemudian dasar relasi, mawaddah dan warohmah. Apa yang membedakan antara mawaddah dan warohmah? Kalau mawaddah adalah cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang mencintai. Maka sebagaimana seorang suami mencintai istrinya, bagaimana seorang istri mencintai suaminya. Ketika itu adalah bisa menjadikan sebuah komitmen bersama, maka ini nanti adalah percintaan tersebut, atau ini imbasnya nanti kepada anak-anaknya. Karena anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana tabiat perilaku dari antara keduanya. Semisal dalam rumah tangga antara ibu atau ayah atau pasangan suami istri tersebut, yang terjadi adalah sering berantem atau istilahnya sering konflik, maka ini sangat mempengaruhi terhadap anak-anaknya. Begitu juga ketika anak-anak itu adalah diramut atau diasuh dalam rumah tangga yang orang tuanya itu istilahnya adem ayem, atau mungkin yang menjaga kekompakan atau mungkin harmonitas, ini juga akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Maka sekali lagi, antara konsep mawaddah dengan warahmah ini adalah harus benar-benar bagaimana kecintaan antara pasangan ini yang nanti imbasnya adalah membawa kebaikan-kebaikan atau kemaslahatan-kemaslahatan, bukan hanya kepada pasangan suami istri, bukan hanya sekedar kepada anak-anaknya, akan tetapi juga berimbas kepada kemaslahatan-kemaslahatan yang ada dalam lingkup sekitarnya. Bahkan lingkup sebaik-baiknya yang bisa membawa kepada energi-energi positif kepada siapapun yang mengenal, atau siapapun yang terinspirasi, atau siapapun yang mengenal pada pasangan-pasangan tersebut. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan mawaddah warohmah. Maka Al-Quran, kenapa sih Al-Quran mengatakan sakinah mawaddah warohmah? Ini bukan hanya sekedar kaitannya dengan secara fisikal atau secara batinnya, tetapi dari bagaimana lahiriah, bukan hanya sekedar lahiriah, tapi batinnya, ini yang paling penting. Makanya tadi saya sampaikan fadfar bidzatid itu kuncinya adalah pada dasar agama. Oleh karena itu, pada kaitannya dengan mawaddah warahmah, setiap anggota keluarga masalah bekerja sama. Kuncinya bekerja sama. Bagaimana menumbuhkan dan memelihara cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi dirinya dan pihak lain secara seluas-luasnya. Bukan hanya dalam lingkup suami, istri, anak, tetapi juga kepada siapapun. Itu yang kaitannya dengan tujuan dan relasi perkawinan. Next. Mbak Arta, nanti kalau waktunya dibatasi ya Mbak Rizky ya, saya belum tahu berapa durasinya. Mungkin nanti akan lebih nyaman dialog karena PPT saya sangat banyak, kurang lebih hampir lebih dari insya Allah kisaran 15, tapi nanti nggak boleh saya ke semuanya. Jadi nanti kita produktif kita kalau saling bertanya dan menyapa. Next Mbak Arta, nah, relasi suami istri. Ini pentingnya, kenapa sih saya mengatakan fleksibilitas hak dan kewajiban bagi suami istri. Kehidupan pernikahan sebenarnya bagian proses tiada akhir. Dalam artian bukan hanya sekedar di dunia, tetapi nanti bagaimana hingga ke akhirat. Maka ada 5 item bagaimana setiap manusia laki-laki dan perempuan mempunyai status yang melekat sebagai hamba Allah. Ketika sebagai hamba Allah, maka disitulah peluang bagi perempuan untuk mendapatkan kesamaan beribadah sebagaimana laki-laki. Begitu juga seorang laki-laki pun juga bagaimana bisa menghargai seorang perempuan kaitannya dengan bagaimana perempuan tersebut di dalam melaksanakan dirinya sebagai abdun atau sebagai hamba Allah. Yang kedua, setiap manusia laki-laki dan perempuan mempunyai dimensi fisik dan non fisik, yang ini adalah secara intelektual dan spiritual. Yang ketiga, perkawinan sebagaimana meliputi semua tindakan, maka dengan sendirinya bagaimana suami istri, keluarga dan masyarakat serta negara, tidak hanya itu saja batasannya atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan, tetapi bagaimana juga kepada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini adalah termasuk juga kaitannya satu-satunya standar kualitas kehidupan itu apa sih? Jelas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita dikategorikan beriman dan bertakwa, maka sekali lagi titiknya itu adalah takwa kepada Allah sebagai satu-satunya dimensi yang paling penting. Dan yang kelima, jati diri utama manusia adalah makhluk rohani, maka misinya adalah bagaimana kemaslahatan, mewujudkan kemaslahatan sebaik-baiknya atau seluas-luasnya. Dan ini adalah sebagai dasar dari bagaimana perkawinan itu bisa dikelola dengan jati diri manusia, dan gambaran positif secara ideal itu manakala 5 komponen itu ada dalam pasangan yang saya kategorikan relasi suami istri. Next. Next, Mbak Arta. Oke. Saya ingin mencontohkan tentang contoh relasi mubadalah ya. Fondasi relasi suami istri ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang menegaskan kesalinan suami istri dituntut untuk bersama-sama berperilaku baik, mu'asyarah bil ma'ruf. Artinya mu'asyarah bil ma'ruf itu tidak hanya kewajiban seorang suami atau kewajiban seorang istri, tapi bagaimana seorang suami yang mempunyai tanggung jawab mendidik atau istilahnya bertanggung jawab kepada istrinya. Begitu juga istrinya berkewajiban untuk menjaga kecintaannya kepada suaminya. Maka sekali lagi konsep mu'asyarah bil ma'ruf itu memberlakukan suami memberlakukan istri dengan baik, dengan sendirinya istri pun akan memberlakukan suami dengan baik. Ketika ini tidak imbang, maka yang terjadi adalah kita lihat berapa banyak problematika rumah tangga yang ujungnya adalah perceraian. Lagi-lagi ini mungkin karena kaitannya dengan bagaimana antara pasangan ini tidak bisa menjalankan konsep mu'asyarah bil ma'ruf. Maka nilai ideal dari sebuah rumah tangga itu adalah bagaimana mu'asyarah bil ma'rufnya, memberlakukan kebaikan-kebaikan atau kemaslahatan-kemaslahatan yang ini bukan hanya domain laki-laki atau suami, atau bukan hanya ini adalah domain perempuan dalam istri, tapi dua-duanya mempunyai kesempatan untuk menjaga kebaikan, menjaga, merawat, dan menyayangi, saling menyayangi dalam rumah tangga tersebut. Kemudian yang terakhir, dalam salah satu konsep dari kaidah fikih itu adalah kaitannya dengan jalbul masolih. Jalbul masolih, sesuatu yang dikategorikan menghadirkan sesuatu yang baik-baik. Itu bisa dirangkum baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Ketika rumah tangga itu adalah dibina dengan jalbul masolih, menghadirkan sesuatu yang baik-baik, maka komitmen itu adalah akan menjadi sebuah aura positif bagi rumah tangga tersebut. Dan yang kedua, komitmen untuk menarik, selain menarik kebaikan, itu adalah yang selanjutnya adalah menjauhkan keburukan atau darul mafasid. Maka sekali lagi, satu sisi jalbul masolih itu adalah menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga antara suami istri, tapi satu sisi jangan lupa ada darul mafasid yang harus dihindari. Ini kalau dalam bahasanya punya Dr. Nur Rofiah, kalau ada istilah swarga nunut neraka katut, maka semestinya dalam rumah tangga bagaimana seorang suami istri itu ngajak bareng-bareng ke surga, dan yang kedua jangan sampai kemudian ngajak ke neraka ini juga bareng-bareng. Justru bagaimana ketika bisa ngajak kepada sesuatu yang baik itu nanti semuanya adalah kepada surga. Dan yang diingat dan yang terakhir, jangan lupa jangan sampai kemudian mengajak kepada nerakanya. Next. Perspektif kesalingan dalam norma mu'asyarah bil ma'ruf. Saya ingin mencontohkan kaitannya dengan mu'asyarah bil ma'ruf antara laki-laki dan perempuan dalam suami istri ya. Bagaimana konsep ini sebagaimana dalam konsep syariah. Ada kaitannya dengan hifdzun nafas, ada kaitannya dengan hifdzuddin, ada kaitannya dengan hifdzul aql, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Ini salah satu bagaimana pilar-pilar kesalingan antara suami istri tersebut. Next. Marta. Dari sekian ini, ketika itu kemudian dalam bangunan rumah tangga ini adalah sudah bisa diraih, maka yang terakhir adalah akan menghadirkan, itulah contoh dari indikator dari keluarga maslahah. Ada 5 ayat yang saya tulis, yang ini terinspirasi dari bagaimana konsep-konsep yang tadi saya sampaikan di slide awal-awal, hingga yang terakhir kesimpulannya adalah ada pada bagaimana indikator keluarga maslahah itu sendiri.
Itu mungkin sebagai paparan awal, sebagai pancingan. Mungkin kita akan lebih enak komunikasi ya, biar tidak monoton saya aja. Lebih baik kita nanti bisa saling menyapa kemudian saling tanya jawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ila tamal amru bata naqshu wal wafiq ila aqmin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Rizky selaku moderator. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah atas pemaparan materinya tadi, luar biasa sekali. Cukup bisa menjadi bekal ya untuk kami yang mungkin belum menikah dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah menikah, seperti itu. Nah, sekarang belum lengkap rasanya kalau belum dibuka sesi tanya jawab. Mungkin kepada para peserta sekalian, apabila memiliki pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada Ustazah Umi. Baik, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Umi? Baik, saya izin untuk memulai, untuk memancing saja. Terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Umi. Materinya sangat luar biasa. Jadi penting untuk bagaimana kita membina keluarga yang harmonis, yang sakinah mawaddah warahmah. Cuman saya mendapati beberapa case ini terjadi di lingkungan saya juga, teman-teman saya cerita bahwa ketika mereka menikah awal-awalnya itu misalkan suaminya bekerja jadi tulang punggung keluarga, itu kan normalnya seperti itu, bahwa laki-laki itu diciptakan sebagai qawwamuna 'alan nisa, ya, pemimpin bagi wanita, salah satunya karena kelebihan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki, sehingga diberikan kekuatan untuk salah satu dia dijadikan pemimpin karena sebab memberikan nafkah, kan itu kan. Jadi ketika laki-laki bekerja, maka baginya kewajiban untuk memberikan nafkah. Cuman ada beberapa case yang terjadi bahwa ketika istri itu bekerja, meniti karir, ya, mencari uang. Nah, begitu mulai merasakan bagaimana mencari uang, ya, sendiri seperti itu. Artinya dia bisa mencari uang sendiri. Ya. Maka mulai tertimbul yang namanya gonjang-ganjing, ya, ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, bahkan ada yang sampai terjadi perceraian karena hal tersebut. Nah, sebenarnya memang boleh bagi wanita itu untuk bekerja membantu suami, bahkan itu baik, kan gitu kan. Nah, cuman kenapa terjadi hal seperti itu? Mungkin Ustazah bisa memberikan sedikit tips-tips sebagai perwakilan dari wanita. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu, Ustazah? Apakah ketika wanita itu bisa merasa mampu untuk mencari uang sendiri, dia, wah, saya tidak butuh lagi dengan suami saya, atau bagaimana, Ustazah? Atau mungkin bagaimana cara menyiasatinya seperti itu, Ustazah, agar tidak terjadi yang namanya prahara dalam keluarga tersebut. Demikian, terima kasih atas jawabannya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Ustazah mungkin langsung dijawab oleh Ustazah. Oke, terima kasih Ustadz Nuruddin. Sampai ya terdengar Mbak Rizky suara saya? Oke, jelas Ustazah. Jadi begini ya, ketika problem rumah tangga itu adalah urusannya dengan materi atau mungkin permasalahannya dengan materi, apalagi ketika nyun sewu, ketika seorang istri kemudian bisa mencari kehidupan sendiri, dalam artian bisa mencari penghasilan atau mendapatkan tambahan. Sejatinya kan begini, ketika kita memahami ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala wa ba'dukum 'ala ba'd.
kalau saya itu banyak sekali termasuk Ibnu Katsir yang kaitannya dengan qawwamuna itu adalah memang tanggung jawab. Maka sebenarnya memahami ayat tersebut tidak kemudian secara parsial atau secara separuh. Memang kewajiban seorang suami itu adalah menjadi tanggung jawab. Nah, penanggung jawab seperti apakah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran tersebut? Apakah penanggung jawab secara materi atau mungkin penanggung jawab kaitannya dengan secara lahiriah atau batinnya semata? Terkait dengan fenomena, kita melihat begitu banyaknya ketika perempuan berkarir di luar rumah. Tidak sebenarnya kemudian menjadikan si istri lupa diri sejatinya siapa. Tapi bagaimana kesalingan, lagi-lagi adalah adanya niat baik awal dari ketika seorang istri menambah pendapatan di luar. Apakah ini adalah menjadi satu ketentuan atau menjadi kewajiban bagi seorang istri? Notabene kalau ideal kan seperti ini. Ketika laki-laki itu adalah mencari atau sebagai penanggung jawab secara nafkah, maka dengan sendirinya perempuan tidak perlu menambah penghasilan atau mencari penghasilan. Tapi fenomena saat ini kan tidak seperti itu. Justru ketika perempuan itu adalah diberi kesempatan untuk memperoleh atau mencari nafkah, pada yang harus dicatat atau yang harus dijadikan pegangan itu adalah bagaimana menjaga kesalingan. Dalam artian ketika perempuan itu adalah berperan di luar rumah, maka sejatinya tidak boleh kemudian melupakan kodrat dia sebagai seorang perempuan, dalam hal ini adalah sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Karena sebagai perempuan dalam ini adalah seorang ibu pada dasarnya adalah menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, fenomena yang kadang menjadi istilahnya yang menjadi fenomena saat ini yang saya katakan betapa banyak ketika perempuan kemudian bekerja di luar rumah, sementara dia mengatakan, wah saya sekarang sudah bisa menyukupi bisa bagaimana itu suaminya sangat percaya kepada istrinya, asalkan tidak melupakan jati dirinya sebagai seorang suami, sebagai istri, juga sebagai anak-anaknya. Maka semestinya ketika seorang istri bekerja di luar rumah atau dalam ranah publik, ini adalah sebenarnya sebagai salah satu bentuk bahwasanya suaminya sangat mempercayai istrinya sehingga istrinya berhak diberi kesempatan untuk berkiprah di dunia publik atau di luar rumah. Tapi dengan catatan jangan sampai kemudian berputar arah yang sejatinya si suami itu sangat percaya kepada istrinya untuk berkiprah di luar, justru menjadi terpancingnya atau menyulutnya rumah tangganya hanya karena si istri mengatakan saya sudah mampu, saya sudah bisa memenuhi, saya sudah berpenghasilan, maka tidak perlu saya hormat kepada suami. Ini saya tidak sepakat. Karena konsep wa'ashiruhunna bil ma'ruf tetap menjadi ketentuan bagaimana menyeimbangkan keseimbangan penanggung jawab, kebersamaan, kesalingan, saling menghargai. Meskipun seorang istri mempunyai gaji atau mempunyai pendapatan atau mempunyai peran di luar, tetapi tetap bagi seorang istri memposisikan kehormatannya bagaimana dia bisa hormat kepada suaminya. Begitu juga seorang suami mengapresiasi ketika seorang istri mempunyai penghasilan di luar, dan ini adalah salah satu konteks bagaimana wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, Ustaz Nuruddin. Oke, matur nuwun Ustaz atas jawaban. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas Baik, mohon maaf. Terima kasih Ustazah atas jawabannya dan Ustadz Nuruddin atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari baik mungkin kepada Ibu Susanti Ari terlebih dahulu yang sudah raise hand. Bersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fenomena yang ada itu kan sekarang banyak ibu rumah tangga yang berkarir, ya kan? Sehingga waktu di rumah juga berkurang.
Yang mana posisinya tugasnya sebagai ibu di dalam rumah itu juga berkurang juga kan. Tapi Pak, sering yang kita jumpai ibu yang berkarir di luar rumah itu sudah kondisi yang sangat lelah. Kemudian dia tidak bisa membereskan atau mengatur rumah yang yang berantakan, yang atau dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang suami itu masih menyalahkan si istri bahwa tugasnya itu adalah tugas yang istri. Padahal pada dasarnya di si istri itu sudah minta izin untuk berkarir di luar, kemudian untuk membantu. Tapi Pak setelah kesini melihat kondisi rumah yang kurang, kemudian anak-anak yang kurang perhatian mungkin karena ibu yang di luar rumah. Nah ini kadang-kadang saling menimbulkan saling tuding-tudingan, saling menyalahkan. Nah untuk kasus seperti ini kita harus bagaimana ya Ustazah, maaf. Iya. Amin. Memang kita tidak bisa menafikan ya. Sekarang ini dunia perempuan bukan hanya dalam lingkup domestik, tetapi sudah merambah pada ranah publik. Semisal ranah-ranah yang dulu mungkin hanya dipenuhi oleh laki-laki, hari ini sudah berapa banyak pos-pos tertentu itu sudah dipenuhi oleh perempuan. Termasuk tadi malam ketika ada di kesempatan apa itu, dalam rangka Hari Kartini di Bandung itu saya mendengar berita terkait dengan salah satu contoh keberhasilan salah satu bank pemerintah itu bisa memberikan porsi-porsi yang sangat luar biasa, hampir 8.000 itu sudah pos-pos tertentu itu sudah diduduki oleh perempuan-perempuan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang bagaimana fenomena seperti itu? Bagaimana mereka ketika berada dalam rumahnya? Karena bagi saya yakin di antara pos-pos penting itu insya Allah semuanya itu yang tadi malam disebutkan oleh salah satu CEO-nya bank tersebut mengatakan ini adalah pos-pos yang sangat luar biasa yang sudah dipenuhi oleh perempuan-perempuan yang luar biasa, dan perempuan-perempuan tersebut adalah juga bukan hanya sebagai perempuan secara individual tetapi yang sudah menjadi status seorang istri bahkan seorang ibu. Nah, bagaimana ini yang mengkombinasikan semisal yang dicontohkan oleh Bu Susanti tadi, pertanyaannya kaitannya dengan memang peran domestik itu adalah laki-laki, mesti ketika dalam urusan klasik adalah domainnya adalah perempuan, ya kan? Tidak, sehingga kita tidak pernah kemudian mengatakan, ayo bapak-bapak bagiannya Bu cuci-cuci, sekarang ibu tak bagian shopping itu nggak ada kan? Misal seperti itu biasanya ada kesadaran. Mungkin dalam satu sisi ya. Sekarang bagaimana sih kesadaran yang harus dibangun antara pasangan suami istri tersebut? Yang penting menurut saya, kalau dalam kaitannya dengan konsepnya Kiai Fakihuddin, kemudian Kiai Nuruf ya, yang penting konsep mubadalahnya itu, kesalingan. Semisal bagaimana seorang istri atau mungkin bagaimana seorang suami bisa memahami seorang istri yang mungkin begitu sampai rumah kemudian kecapean dan lain sebagainya, maaf, sehingga sampai terkadang mungkin yang saya lupa kaitannya dengan urusan kebutuhan biologis. Ini kan juga jadi problem, ya kan? Bukan hanya sekedar yang menuntut seorang istri harus membersihkan rumah, kemudian datang tepat waktu dan lain sebagainya, sehingga rumah kotor itu menjadi salah satu umpatan seorang suami yang kegampangan nih, aku tas getun ya, memberikan kesempatan kepada istri, ternyata istriku tidak bisa bagi waktu dan sebagainya, sampai bahkan urusan-urusan yang saya kaitannya dengan biologi sudah tidak tindakan lagi. Ini yang tidak ideal, tapi justru bagaimana mengkomunikasikan. Makanya kesalingan itu penting, kesalingan, saling memahami. Kalau seorang istri mempunyai peran di luar, maka laki-laki semestinya idealnya ini adalah harus ada yang sewu gampangannya pembantu yang mungkin bisa menghandle tugas-tugas rutin. Gampangannya semisal bagaimana seorang perempuan yang mempunyai karir tinggi, kemudian dia harus berangkat kerja jam 6, pulang rumah sampai jam 7 malam. Dia jelas tidak ketemu anaknya, juga apalagi menyiapkan makanan dan sebagainya. Maka mau tidak mau, ini adalah bagaimana seorang istri harus dibantu. Dan ini harus atas kerelaan suami. Kalau suaminya tidak bisa memahami, ya saya kira juga tidak akan
apa istilahnya tidak ada manfaatnya karir seorang perempuan di luar rumah. Karena pada dasarnya menurut saya kesalingan itu adalah penting. Memahami bagaimana saling pengertian, saling memahami ketika seorang suami itu memberikan izin kepada istri di luar rumah, aktivitas di luar rumah, maka konsekuensinya seorang suami harus memahami, oh ya, dengan sendirinya istriku nanti nggak mungkin bisa menghandle ini, tugasnya, solusinya apa? Kita cari pembantu yang mungkin separuh waktu yang bisa menghandle mulai ini seperti itu. Harusnya seperti itu. Jangan kemudian malah ini gara-gara seorang istri ketika keluar kerja di luar kemudian pulang atau gampangnya kembali ke rumah sudah tidak bisa lagi menjaga bagaimana merawat rumah dan lain sebagainya. Bahkan ibaratnya rumah itu sudah seperti kapal pecah dan lain sebagainya. Nah, ini kan nggak baik. Maka kesalingan itu sangat penting. Saling pengertian, bagaimana pengertiannya itu penting sekali. Sekali lagi, pengertian dari pihak suami ketika sudah melegalkan atau sudah mengizinkan istri berperan di luar, maka dengan sendirinya harus satu, istri pun juga bisa memanfaatkan. Yang kedua, bagaimana suami si istri bisa mengatur waktu. Mungkin tugas-tugas domestik seolah insya Allah bisa. Saya punya beberapa kerabat yang seperti itu. Jadi malah justru yang perempuan itu bekerja di luar rumah karena PNS ya. Si istri, si yang laki-laki ya enggak. Tapi bagaimana saya ke sana kalau berkunjung itu melihat kok nyaman-nyaman aja. Terus saya tanya, itu gimana caranya? Nah, kita kan juga biasa ya istilahnya ketemu terus kemudian ngomong-ngomong ya biasa pokoknya kita itu kalau habis subuh sebelum saya berangkat rumah harus sudah bersih. Jadi kita sama-sama suami saya bilangnya begitu. Karena istrinya yang PNS itu. Jadi bagaimana saya melihat dengan schedule seperti itu, jadwalnya yang seperti itu hanya kosong hari Ahad saja. Otomatis Senin sampai Sabtu itu bagiannya antara kedua-duanya ini semuanya dikerjakan secara kompak, bahkan sama sekali tidak melibatkan rumah tangga. Saya salut. Dan itu mungkin ditanya berapa persen ya dibandingkan yang sukses begitu. Makanya ketika seorang istri bisa seperti itu karena izin suaminya dan dia tidak mengabaikan rumah tangga, itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Dan itulah hebatnya perempuan. Matur nuwun Bu Sangapunten. Baik, Masya Allah, Ustazah. Terima kasih atas jawabannya dan Ibu Susanti atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Arta. Assalamualaikum Ustazi, matur nuwun sangat atas yang sangat luar biasa. Izinkan saya menanyakan fenomena pernikahan beda agama Ustazah, bagaimana pandangan Ustazah terkait pernikahan beda agama? Mungkin ini jika dikaitkan dengan fleksibilitas hak antara suami dan istri, jika pernikahannya beda agama, mungkin seperti itu ya. Terus matur nuwun sangat, mohon maaf apabila ada kesalahan pertanyaan dari saya. Baik, mungkin langsung dijawab oleh kaitannya dengan pernikahan beda agama ya. Saya menggarisbawahi termasuk itu yang buku saya baca dari referensi Gus Nadir atau mungkin Profesor Quraish Shihab yang memang kenyataannya tidak pernah atau tidak melegalkan bahkan tidak pernah menghalalkan terjadinya pernikahan beda agama. Jadi sekali lagi pernikahan beda agama di Indonesia itu sama sekali tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Nah, terkait dengan fleksibilitas hak kewajiban suami istri itu dalam konteks keislaman loh ya. Makanya kemarin itu kan tidak hanya sekedar pada kitab Ukhudulijan tetapi dalam konteks bagaimana fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri dalam bingkai Islam, otomatis bingkai Islam. Maka sekali lagi nyun sewu kalau dalam prosesnya aja, semisal kaitannya dengan pernikahan beda agama saja tidak diperbolehkan atau dilarang, ya bagaimana kemudian bisa membahas masalah mubadalah dalam konsep Islam. Seperti itu. Makanya sekali lagi dasarnya adalah harus sama-sama dalam agama yang sama. Ketika dalam satu agama yang sama, maka ini nanti istilahnya satu kendaraan akan tetap bersama. Tapi kalau yang satunya melewati lautan, satunya lewat daratan, bagaimana bisa bertemu dengan baik? Nah, maka konteksnya adalah sekarang kendaraannya harus sama. Katakanlah mungkin kalau menggunakan perahunya harus sama. Jangan kemudian yang satunya kereta, yang satunya kapal laut. Bagaimana bisa kemudian berimbang? Nyatanya juga nggak bisa disamakan.
Seperti itu mungkin yang ingin saya narasikan. Matur nuwun. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan dari saya sebagai pertanyaan penutup ya Ustazah ya. Ini kan dari tadi pertanyaannya ketika sudah Rumah ya, tangga. sudah berumah tangga. Nah, yang belum juga harus hati-hati. Justru yang penting tuh untuk yang mau berumah tangga biar harus tahu. Oke, Ustazah. Masya Allah. Oke, dari saya mohon izin bertanya Ustazah terkait dengan pemuda yang ingin menikah yang berdasarkan pesan dari Rasulullah SAW, jika ingin menikahi seorang wanita itu karena 4 hal yang nasabnya, kecantikannya, hartanya, dan agama. Lalu kami sebagai seorang wanita itu untuk memilih calon suami itu harus seperti apa Ustazah? Atau sama seperti 4 hal ini atau ada hal lain yang perlu dipertimbangkan juga? Mungkin itu pertanyaan dari saya Ustazah. Oke, Mbak Rizky, untuk yang masih jomblo bisa menjadi ini bukan hanya untuk yang sudah berumah tangga ya, justru yang mau berumah tangga. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan kalau perempuan aja, itu kan kalau dalam hadis Kanjeng Nabi kan tungkahul mar'atu. Berarti seolah-olah perempuannya yang menjadi objek. Nah, kalau saya sendiri begitu ini masih menggunakan konsep mubadalah, sebenarnya kalau perempuan adalah hanya seolah-olah berhak dipilih, maka semestinya perempuan pun juga harus bisa memilih. Kalau sehingga hadis itu tidak hanya memaknai bahwasanya perempuan itu objek yang dipilih. Ketika objek yang dipilih seolah-olah perempuannya pasif. Tapi yang harus dibenarkan itu adalah bagaimana kalau laki-laki boleh memilih, maka sejatinya perempuan pun juga harus pilih memilih. Bagaimana mengidealkan laki-laki yang mensewu sudah matang atau bukan apa istilahnya secara lahiriah atau mungkin secara umur kedewasaannya dan sebagainya. Maka sekali lagi saya sampaikan untuk Mbak Rizky terutama ini yang harus diantisipasi ya, juga untuk siapapun yang masih dalam koridor belum menikah, idealnya kalau laki-laki boleh memilih maka sejatinya perempuan pun juga boleh memilih, bahkan harus, karena unsur kafah itu menjadi unsur penting dalam sebuah rumah tangga. Ketika unsur rumah tangga itu adalah hasil dari kualitas yang baik, maka sinerginya pun juga akan menghasilkan aura yang baik, aura yang positif. Tapi kalau misalnya, pokoknya syukur nikah aja, nah ini yang berbahaya. Tapi juru bagaimana? Ini adalah harus seleksinya harus sebagaimana pengetatan seorang calon suami ingin memperoleh calon istri dengan sebaik mungkin. Maka berlaku juga bagi seorang calon istri untuk menyeleksi calon suaminya dengan sebaik mungkin. Dengan cara seperti itu, insya Allah keharmonisan rumah tangga sehingga sakinah mawaddah warahmah itu bisa terurai dan terwujud bahkan hingga pernikahan yang idealnya bukan hanya di dunia tapi keidealannya itu nanti akhir sampai di akhirat. Begitu ya Mbak Risti. Maka kalau masalah urusan sekarang cari yang seperti apa ya itu harus seperti itu kesempatannya harus dicari, nggak boleh kemudian pas raus aku nunggu aja lah, nunggu arjunya datang, nggak bisa, tapi harus benar-benar menyeleksi sebagaimana ketika seorang laki-laki menyeleksi calon istrinya seperti apa, maka begitu juga perempuan pun juga ideal dan boleh memilih kriteria apa sih yang ingin menjadi pendamping hidup saya kelak yang akan menjadi suami saya dan akan menjadi ayah dari anak-anak saya, seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya Ustazah. Ya. Ini juga merupakan ilmu ya bagi kita semua. Dari teman-teman dari Gria Hadijah juga di sini join banyak sekali. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia pekerjaan. Baik, karena tadi pertanyaan saya adalah pertanyaan penutup, itu berarti kita harus menyukupkan sesi tanya jawab pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Umi atas pemaparan materinya yang sudah berkenan memberikan ilmu kepada kami semua, dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir, dan mohon izin untuk menyapa Ibu Marsudi Lestari, istri dari Prof. Basuki yang sudah hadir, dan juga Pak Puji Karyanto, mantan wakil dekan dari FIB, selamat datang.
Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir pada sore hari ini. Baik, acara selanjutnya yakni foto bersama. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk menyalakan kameranya supaya nanti bisa pukul. Baik, mungkin langsung saja dimulai untuk dokumentasinya. Aba-aba dari saya, atau mungkin dari Mbak Arta. Baik, dari saya saja. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 3. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali antusias dari peserta semuanya sudah join pada acara sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan juga kepada Ustazah Umi untuk note ini selaku Imam Masjid Ulul Asmi. Kepada Ustaz Nuruddin kami persilakan. Baik, karena tadi sudah saya membuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis, kemudian hamdalah dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Mega. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas sudah memimpin doa pada sore hari ini. Karena tadi sudah ditutup dengan doa, maka saya sebagai pembawa acara mohon izin untuk undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan bersama Ustazah Umi juga. Ustazah, semoga kita bisa bertemu di lain waktu, nggih. Semoga panjang umur semuanya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizky, Ustazah mohon Umi. maaf. Mbak Arta, mohon maaf. Ustaz Nuruddin juga mohon maaf atas segala kehilafan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Matur nuwun sangat Ustazah Umi atas pemaparannya pada sore hari ini. Barokallah.